Halo, assalamualaikum para pujang CPNS sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal SKD CPNS bidang tes wawasan kebangsaan atau TWK materi tokoh-tokoh pahlawan. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman subscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal nomor 1. Tokoh yang satu ini menjadi penasihat panitia Kongres Pemuda kedua tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Dalam kongres tersebut, ia menjadi pembicara dalam makalah Pergerakan Pemuda dan Pergerakan Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Ia merupakan kakek dari artis Dian Sastrowardoyo yang terkenal sederhana. Saking sederhananya, ia tidak memiliki mobil sendiri. Ia sempat membuat heboh pejabat Departemen Luar Negeri ketika suatu saat mantan Menteri Luar Negeri ini naik sepeda datang ke Pejambon. Pelajaran utama yang selalu diajarkan kepada anak-anaknya serta dijalaninya sendiri adalah hidup jujur. Alasannya adalah supaya malam hari bisa tidur nyenyak. Tokoh pahlawan yang dimaksud adalah titik-titik. A. Sunario, B. Muhammad Yamin, C. Joko Marsaid, D. Amir Syarifuddin, atau E. Johannes Leimena. Oh ya, kalian juga bisa menjawab pertanyaan ini sendiri ya, agar tahu seberapa besar persiapan kalian dalam menghadapi ujian CPNS nanti. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Tokoh pahlawan yang dimaksud adalah Sunario. Ia merupakan tokoh penting dalam kelahiran Sumpah Pemuda. Pria kelahiran 1902 ini menjadi penasihat dan membantu kelangsungan kongres. Hal ini dilakukan karena Sunario memiliki banyak pengalaman terkait organisasi. Gitu ya. Kalau Muhammad Yamin, perannya dalam Kongres Pemuda kedua, ia menjabat sebagai sekretaris. Sedangkan Joko Marsaid, perannya dalam Kongres Pemuda kedua, ia sebagai wakil ketua. Kalau Amir Syarifuddin dalam Kongres Pemuda kedua, ia sebagai bendahara, sedangkan Johannes Leimena dalam Kongres Pemuda kedua, perannya sebagai pembantu keempat. Kita lanjut ke soal nomor 2. Wakil Presiden ketiga Indonesia ini merupakan salah satu pahlawan yang ditetapkan tanggal 6 November 1998. Peran beliau dalam proklamasi adalah sebagai wartawan yang menyampaikan berita ke seluruh Indonesia. Tokoh pahlawan yang dimaksud adalah titik-titik. A. Wikana, B. Adam Malik, C. Frans Sumarto Mendur, D. Latif Hendra Ningrat, atau E. Yusuf Ponodipuro. Jawabannya tepat di sini adalah ya, yang B. Adam Malik. Yang menjadi wakil presiden ketiga Indonesia adalah Adam Malik dan merupakan salah satu pahlawan yang ditetapkan tanggal 6 November 1998. Peran beliau dalam proklamasi adalah sebagai wartawan yang menyampaikan berita ke seluruh Indonesia. Kalau Frans Sumarto Mendur, salah satu fotografer yang mengabadikan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan Yusuf Ponodipuro berperan dalam menyebarkan berita proklamasi pada saat bekerja di Radio Hoso Kyoku dan setelah itu merupakan duta besar luar biasa Indonesia di Chili, Uruguay, dan Argentina. Sedangkan Wikana, utusan yang menyampaikan keputusan kaum pemuda kepada Soekarno-Hatta. Sedangkan Latif Hendra Ningrat, perannya pengibar bendera Sang Saka Merah Putih. Gitu ya. Memang ada banyak wartawan ketika proklamasi berlangsung. Contohnya BM Diah, Frans Sumarto Mendur, Alex Mendur, dan lain-lain. Tetapi di sini kata kuncinya wakil presiden ketiga Indonesia itu hanya Adam Malik. Gitu ya. Soal nomor 3. Ia merupakan seorang tokoh perempuan yang mempunyai peran sangat besar dalam perjuangan Indonesia. Ia merupakan seorang guru, penulis, wartawati, dan juga istri dari Sayuti Melik. Ia ditangkap dan dipenjara akibat menyebarkan pamflet anti penjajah Belanda kepada masyarakat dan murid-muridnya. Ia merupakan tokoh pejuang yang gigih memperjuangkan kebebasan berekspresi, kebebasan pers,
dan hak kaum tertindas terutama perempuan. Ia meninggal pada usia 96 tahun pada tanggal 20 Mei 2008 lalu. Tokoh pahlawan yang dimaksud adalah A. Siti Manggopo, B. Rohana Kudus, C. Herawati Diah, D. Rasuna Said, atau E. S.K. Trimurti. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E. S.K. Trimurti. S.K. Trimurti merupakan istri dari Sayuti Melik yang merupakan guru, penulis, wartawati, dan juga Menteri Tenaga Kerja. Ia merupakan tokoh pejuang yang gigih memperjuangkan kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan hak kaum tertindas terutama perempuan. Ia meninggal pada usia 96 tahun pada tanggal 20 Mei 2008 lalu dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Itu ya. Sedangkan Rasuna Said itu seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang dengan gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Rohana Kudus adalah wartawati pertama Indonesia yang memperjuangkan pendidikan dan penghargaan yang pantas bagi wanita. Kalau Siti Manggopo, ia pernah mengobarkan perlawanan terhadap kolonialis Belanda dalam perang yang dikenal sebagai Perang Belasting. Sedangkan Herawati Diah, seorang wartawati Indonesia yang juga merupakan istri dari mantan Menteri Penerangan B.M. Diah. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 4. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang kedua ini merupakan tokoh perjuangan militer Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, serta pahlawan nasional Indonesia. Selama memimpin, ia dikenal sebagai pemimpin yang disiplin, berani, tegas, dan membela kaum yang tertindas. Setelah kemerdekaan Indonesia didapat, ia kemudian membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang merupakan cikal bakal nama TNI kini. Dan ia juga penggagas akan perlunya sebuah akabri untuk membina para perwira muda. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Tokoh pahlawan yang dimaksud adalah A. Supriyadi, B. Sudirman, C. Gatot Subroto, D. Ahmad Yani, atau E. Urip Sumoharjo. Jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Jadi pahlawan yang dimaksud adalah Gatot Subroto. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang kedua ini dengan masa jabatan 1956 sampai 1962 lahir di Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 10 Oktober 1907 dan meninggal di Jakarta tanggal 11 Juni 1962 dan dimakamkan di Ungaran, Jawa Tengah. Gelar pahlawan disematkan padanya pada tanggal 18 Juni 1962. Soal nomor 5. Selama memimpin lembaga kejaksaan periode 1951 sampai 1959, dia telah menjadi pemimpin nan sederhana, adil, berintegritas, bermoral, bijaksana, berwibawa, tidak mau disuap dan sebaliknya melawan suap. Ia tegas, pekerja keras, ulet, tekun, tidak mau lembaga kejaksaan menjadi alat politik dan tidak pernah mau dipengaruhi oleh siapapun, termasuk presiden. Sejumlah karakter, sifat, dan keutamaan-keutamaan yang dimilikinya seperti itu membuat dia akhirnya didaulat sebagai Bapak Kejaksaan Indonesia. Jaksa Agung yang dimaksud adalah A. Baharuddin Lopa, B. Ismail Saleh, C. Tirtawinata, D. Hari Soeharto, atau E. R. Suprapto. Jadi jawabannya tepat di sini adalah yang E. R. Suprapto. Jaksa Agung yang menjabat pada periode 1951 sampai 1959 adalah R. Suprapto yang didaulat sebagai Bapak Kejaksaan Indonesia. Dia berprinsip hukum dan keadilan harus ditegakkan, tidak mau cari muka pada pimpinan demi melanggengkan jabatan. Kalau Baharuddin Lopa itu Jaksa Agung yang ke-17 periode 2 Juni 2001 sampai 3 Juli 2001. Sedangkan Ismail Saleh Jaksa Agung yang ke-10 periode Februari 1981
sampai 30 Mei 1984. Sedangkan Tirtawinata, Jaksa Agung yang ketiga, periode 22 Juli 1946 sampai 1951. Sementara Hari Soeharto adalah Jaksa Agung yang ke-11, periode 4 Juni 1984 sampai 19 Maret 1988. Gitu ya. Jadi tolong diperhatikan periodenya itu. Soal nomor 6, soal terakhir. Ia lahir di Muara Sipongi, merupakan seorang sastrawan Indonesia yang digolongkan ke dalam angkatan pujangga baru. Ia banyak menulis puisi, kajian sejarah, dan naskah drama. Salah satu karya puisinya adalah Puspa Mega pada tahun 1927, Madah Kelana pada tahun 1931, dan lain-lain. Ia merupakan sosok yang rendah hati. Sebagai karyawan Balai Pustaka, ia berhak mendapatkan jatah beras dari perusahaan. Namun ia sering membiarkan jatah berasnya membusuk di gudang tanpa diambilnya. Dan juga pernah menolak penghargaan dari Presiden Soekarno. Nama pujangga yang dimaksud adalah titik-titik. A. Agus Salim, B. Armin Pane, C. Sanusi Pane, D. Amir Hamzah, atau E. Sultan Takdir Ali Syahbana. Soal ini kita jadikan PR aja ya. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar, biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di deskripsi. Oke teman-teman, sekianlah dulu video pembahasan prediksi soal-soal SKD CPNS bidang keselamatan kebangsaan atau TWK materi tokoh-tokoh pahlawan pada kali ini. Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan buruk Anda atau mereka akan mengalahkan Anda. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.